just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last my love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Perundang-undangan dari kelas PKN 2019A, dan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dan pembuatan naskah akademik tentang rancangan undang-undang tentang jasa distribusi barang. Jadi langsung aja yuk kita saksikan, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Rifki Ramadan dengan NIM 1900149 akan menjadi presenter pertama yang akan memulai presentasi kelompok 2 mata kuliah dasar-dasar ilmu perundang-undangan tentang naskah akademik rancangan undang-undang jasa distribusi barang. Jasa distribusi barang merupakan suatu jasa yang sudah tidak asing lagi kita lihat dan kita rasakan. Banyak perusahaan-perusahaan distribusi yang mulai bermunculan dengan menawarkan berbagai keuntungan bagi para konsumen, seperti ongkos pengiriman yang murah, cakupan daerah yang luas, cepatnya waktu pengiriman, dan masih banyak lagi. Pertumbuhan itu juga didukung dengan adanya perkembangan e-commerce yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam jasa pendistribusian barang. Bisnis logistik dan jasa pengiriman menjadi sektor yang meraih lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi saat pandemi COVID-19. Kegiatan ini melonjak akibat pandemi dikarenakan para konsumen bekerja dan belanja dari rumah. Sementara menurut data Kementerian Keuangan menunjukkan transaksi pembelian lewat e-commerce ini meningkat 18,1% menjadi 98,3 juta dengan total nilai transaksi naik 9,9% menjadi 20,7 triliun rupiah. Kepala Cabang Utama JNE Solo Bambang Widiatmoko mengatakan tren peningkatan transaksi sebenarnya sudah terjadi sejak awal pandemi yang terjadi pada bulan Maret dan April lalu. Kegiatan logistik dan jasa pengiriman tidak lepas dari kurir yang menjadi mitra atau pekerja mereka. Terkadang dalam pengiriman barang, kurir mendapat masalah berupa pemalakan atau perampasan paksa uang agar kurir tersebut dapat melanjutkan perjalanan mereka. Tak hanya itu, terkadang banyak juga konsumen yang mencaci maki kurir karena barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi para konsumennya. Mengingat bahwa kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan vital dalam rantai kegiatan ekonomi, yang mana apabila kegiatan distribusi ini hilang, alias para distributor hingga kurir di dalamnya tidak bisa menjalankan kegiatan distribusi dengan baik, maka bisa saja laju perekonomian ini terhambat dan mengakibatkan perekonomian di Indonesia pun akan menjadi lesu kembali. Dengan latar belakang yang sudah saya uraikan tadi, serta hasil analisis kami bahwa pekerjaan kurir juga wajib untuk dilindungi dalam payung hukum yang jelas, maka di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah dasar-dasar ilmu perundang-undangan akan mengkaji lebih jauh tentang
tentang Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jasa Distribusi Barang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Daniel Sumariti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab kajian teoritis. Nah, ada dua hal dalam kajian teoritis yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai teori distribusi dan yang kedua adalah mengenai teori pekerjaan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai teori distribusi. Nah, sederhananya teman-teman, distribusi merupakan suatu kegiatan bagaimana produsen bisa menyalurkan barang atau jasa kepada konsumennya. Biasanya ini kita kenal dalam hal bisnis atau pemasaran, teman-teman. Nah, distribusi sendiri ini dibagi menjadi tiga, teman-teman, yaitu secara langsung, tidak langsung, dan campuran. Nah, untuk secara langsung itu yaitu produsen sendirilah yang mengirimkan barang atau jasanya ke tangan konsumen, sedangkan untuk yang tidak langsung adalah produsen mengirimkan barang melalui pihak ketiga agar sampai ke tangan konsumen. Nah, untuk yang campuran adalah gabungan dari keduanya. Nah, selanjutnya teman-teman, jasa distribusi ini tidak lepas erat kaitannya dengan pekerjaan atau teori pekerja. Nah, sederhananya bekerja atau pekerja ini KBBI adalah suatu kegiatan untuk mencari nafkah. Nah, sederhananya begitu, teman-teman. Nah, kemudian dalam teori pekerjaan ini tentu saja ada hak dan kewajiban pekerja. Nah, hak untuk pekerja itu apa aja? Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan upah atau gaji, yang kedua adalah hak untuk mendapatkan surat keterangan, dan terakhir adalah hak untuk mendapatkan izin atau cuti, teman-teman. Nah, untuk kewajibannya sendiri tentu saja pekerja harus bekerja. Yang kedua adalah jika mereka mengalami atau melakukan suatu kerugian pada perusahaan, mereka harus berkewajiban untuk mengganti ruginya, teman-teman. Nah, sekian paparan kajian teoritis dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fatmul Alifa dengan NIM 1909039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian terhadap asas atau prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma. Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas manfaat, di mana perlindungan jasa distribusi harus memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua ada asas kemanusiaan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, terutama hak keselamatan dan kesehatan bagi setiap warga negara Indonesia. Lalu, yang ketiga ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa materi muatan ketentuan tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang seperti agama, ras, suku, golongan, gender, atau status sosial. Lalu, yang keempat ada asas kepastian hukum, di mana kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan. Kepastian hukum ini dapat dijadikan sebagai suatu pengaturan bagi kegiatan proses jasa distribusi barang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banapsat Sapa Solihat dengan NIM 1904469 akan menjelaskan mengenai kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pada pembahasan pertama mengenai kajian terhadap praktik penyelenggaraan, bahwa penyelenggaraan berdasarkan undang-undang dalam praktiknya, undang-undang ini akan mengatur mengenai jasa distribusi barang, mulai dari pekerja jasa distribusi itu sendiri, waktu operasional, klasifikasi barang yang akan didistribusikan oleh jasa distribusi barang. Dengan adanya undang-undang ini, jasa distribusi dapat berjalan dengan baik dan melindungi hak-hak baik itu pengusaha ataupun karyawannya. Nah,
Dalam bagian kedua mengenai kondisi yang ada, jika kita lihat kondisi yang ada mengenai jasa distribusi barang yang ada, bahwa yang ditekankan ini hanya terkait pada perlindungan proses dalam pengiriman dan pendistribusian barang. Maka dari itu, banyak kurir yang menjadi korban akibat dari kesalahan produsen, atau bahkan dalam proses pengirimannya masih didapati pemalakan paksa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, jika kita lihat kondisi yang ada pada masa saat ini, masih banyak sekali sumber daya manusia yang kurang handal yang bekerja sebagai kurir dalam mengantarkan barang yang akan didistribusikan, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai kriteria sumber daya manusia yang dapat berperan langsung dalam pekerjaan distribusi, yang nantinya diharapkan tidak terjadi permasalahan dalam proses distribusi. Selanjutnya mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan mengenai jasa distribusi barang yang ada di masyarakat saat ini dapat dilihat dari segi perlindungan untuk para pekerja atau kurir, yang mana dalam hal ini masih banyak permasalahan mengenai keselamatan para pekerja atau kurir yang membahayakan dalam proses pendistribusian barang kepada para konsumen. Nah, untuk itu perlu adanya perlindungan bagi para pekerja kurir demi menjaga keselamatan hidup dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, permasalahan yang ada pada saat ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja kurir mengenai barang yang akan diantarkannya. Kekhawatiran ini didasarkan pada ketakutan kurir terhadap benda berbahaya yang bisa saja mereka tangani dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kekhawatiran pada kondisi yang ada dapat terjadi, perlu adanya mengenai klasifikasi barang yang akan pekerja kurir antarkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurdiani, NIM 1907763. Saya dari kelompok 2 Dasar-Dasar Ilmu Perundang-undangan 2019A, PKN 2019A. Nah, di sini saya akan menjelaskan naskah akademik dari bab 2, di mana kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Nah, yang pertama, adanya jaminan hak-hak bagi jasa distribusi dalam menjalankan kegiatan perekonomian yang ada. Nah, lalu yang kedua itu adanya kontrol terhadap jasa distribusi dalam memudahkan pendataan, di mana harus adanya kontrol karena agar di akhir memudahkan pendataan dari jasa distribusi tersebut. Nah, yang ketiga itu meningkatkannya kesejahteraan ekonomi terutama kurir di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Surojab dengan NIM 1908246 akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Pertama yaitu ada materi muatan. Ada 4 materi muatan, yaitu jasa distribusi barang, perlindungan kurir, waktu operasional kerja, dan klasifikasi barang. Untuk itu kita bahas satu persatu ya. Materi muatan pertama itu ada jasa distribusi barang. Kegiatan distribusi punya peranan penting agar barang hasil produksi bisa sampai ke tangan konsumen dengan kondisi yang selamat gitu. Kita tahu bahwa pengiriman barang adalah proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Singkatnya, proses ini fokus pada penyampaian barang dari penjual kepada pembeli.
alat yang digunakan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dikenal sebagai alat transportasi, yang menjadi alasan mengapa orang ataupun perusahaan membutuhkan jasa pengiriman barang adalah alat transportasi yang mendukung dari orang ataupun perusahaan tersebut sangatlah terbatas gitu. Oleh karena itu dibutuhkan jasa pihak lain untuk membantu melakukan pengiriman barang ke tujuan. Nah, inilah mengapa perusahaan jasa pengiriman barang ini hadir gitu. Namun sebagai pengguna jasa pengiriman barang, pengguna juga harus mengetahui kelegalitasan dari sebuah perusahaan jasa pengiriman barang gitu. Sebuah perusahaan jasa pengiriman barang harus mempunyai surat izin mendirikan dan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik itu berbentuk CV ataupun PT. Kemudian materi muatan yang kedua itu perlindungan kurir gitu. Adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dengan masyarakat pengguna jasa tersebut. Maka terjadi suatu perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Perikatan tersebut didasarkan oleh adanya perjanjian antara perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dengan konsumen. Nah, selain itu juga masing-masing pihak juga memiliki hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 4 sampai pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang tersebut, maka hak dan kewajiban itu bagi konsumen, pengguna jasa, ataupun pelaku usaha penyedia jasa tersebut bisa terlindungi dengan menetapkan aspek standar security dan keamanan pada saat pengiriman gitu. Standar perlindungan konsumen, standar pengawasan, dan penyelesaian sengketa baik menyangkut tentang kedudukan hak dan kewajiban nasabah selaku konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya materi muatan yang ketiga yaitu waktu operasional kerja. Waktu operasional kerja ataupun jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan pada siang hari ataupun malam hari gitu. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan menyatakan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan kerja untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 hari dan dalam satu hari gitu, dan 40 jam dalam satu minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam satu minggu, kewajiban bekerja mereka adalah 8 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam seminggu. Dan materi muatan yang keempat yaitu klasifikasi barang gitu. Klasifikasi barang adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis. Dalam jasa distribusi barang, klasifikasi barang digolongkan ke dalam beberapa kelompok barang, yaitu berat barang, barang berbahaya, barang ilegal, dan barang yang legal gitu. Selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan terkait gitu. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Jasa Distribusi Barang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan. Berkaitan dengan undang-undang ini karena dalam jasa distribusi pasti berkaitan dengan ketenaga kerjaan gitu, mulai dari jam kerja, karyawan, dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kaitannya dengan distribusi barang ini karena kegiatan distribusi itu kan terjadi ketika ada transaksi jual beli barang gitu. Dan yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena kurir yang mengirimkan barang kepada konsumen harus menjalankan tugas sebaik mungkin dan menjaga barang konsumen dengan baik gitu. Maka dari itu barang konsumen juga harus dilindungi gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Adilah Nurfaisah dengan NIM 1909656. Di sini saya akan melanjutkan materi naskah akademik dari jasa distribusi barang, dan saya akan membahas materi mengenai landasan filosofis. Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Dan berkenaan dengan pengaturan penyelenggaraan jasa distribusi barang, perlu dicermati pertimbangan yang berasal dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, terutama sila kedua dan sila kelima dari Pancasila, serta alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Melalui amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dalam konteks Undang-Undang Jasa Pengiriman Barang pada hakikatnya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, nilai yang dapat diambil dari sila kedua yaitu Undang-Undang Jasa Distribusi Barang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki nilai kemanusiaan yang beradab melalui peraturan perundang-undangan yang baik menjamin perlindungan terhadap kemanusiaan. Beriringan dengan asas kemanusiaan tersebut, peraturan mengenai jasa distribusi barang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak kemanusiaan warga negara, terutama berkaitan dengan hak pekerja. Adapun nilai dari sila kelima adalah Undang-Undang Jasa Distribusi Barang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keadilan dalam lingkup ini sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab pemerintah yang diwujudkan melalui proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yanuari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memaparkan mengenai landasan sosiologis dan landasan yuridisnya tentunya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan sosiologisnya. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pada kegiatan distribusi yang tidak lepas dari ekonomi yang ada. Kegiatan distribusi sangat penting dalam penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Tanpa adanya kegiatan distribusi barang, maka barang tidak dapat tersampaikan kepada konsumen tentunya. Nah, akan tetapi kegiatan distribusi yang dilakukan baik oleh perusahaan jasa distribusi maupun oleh per individu
belum diatur nih dalam undang-undang, mulai dari waktu pekerjaan, klasifikasi barang, dan juga jaminan pemenuhan hak bagi mitra atau pekerjanya, yaitu kurir dari perusahaan tersebut tentunya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridisnya, teman-teman. Nah, peraturan perundang-undangan terkait dengan jasa distribusi barang dilandasi oleh adanya perlindungan terhadap kekerasan atau harassment yang tercantum dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tentunya. Nah, kemudian terdapat beberapa peraturan terkait jasa distribusi barang yang ada saat ini belum komprehensif dan juga masih terbatas tentunya, seperti yang tercantum dari beberapa peraturan-peraturan yang telah ada, teman-teman, yaitu seperti berikut. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selanjutnya yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan pemaparan materi yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Aisyah Nurrohman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang distribusi barang. Yang pertama adalah jangkauan dan arah pengaturan. Yang pertama adalah sasaran. Adapun sasaran penyusunan naskah akademik undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan jasa distribusi barang, hak dan kewajiban penyelenggara jasa distribusi, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan distribusi barang. Yang kedua adalah jangkauan dan arah pengaturan. Adapun jangkauan dan arah pengaturan rancangan undang-undang tentang jasa distribusi barang ini adalah dalam menjaga hak-hak bagi pemilik usaha serta mitra atau para pegawainya dalam proses pendistribusian barang. Selanjutnya adalah ruang lingkup materi muatan. Berdasarkan arahan, pengaturan jangkauan, dan juga hasil kajian berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pokok-pokok materi muatan Undang-Undang Jasa Distribusi Barang ini disusun berdasar dengan sistematis sebagaimana berikut. Yang pertama adalah ketentuan umum, yang kedua adalah asas dan tujuan, yang ketiga adalah karyawan distribusi, yang keempat atau bab keempat mengenai klasifikasi barang, bab kelima mengenai waktu operasional, bab keenam mengenai sanksi, dan bab ketujuh mengenai penutup. Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan apa yang teman-teman kelompok saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah perlindungan jasa distribusi perlu dilakukan secara optimal karena setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Optimalisasi itu perlu dilakukan segera mengingat perkembangan jasa kurir yang mulai meningkat dan tak ada payung hukum yang mewadahinya. Yang kedua adalah perlindungan merupakan suatu hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negaranya sesuai dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sesuai dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan juga perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga adalah untuk memastikan terciptanya perekonomian yang aman dan juga mensejahterakan sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, adapun saran dari kelompok kami, yakni berdasarkan urgensi pembentukan undang-undang tentang jasa distribusi barang ini, maka dapat disampaikan saran. Yang pertama adalah undang-undang ini harus segera dilaksanakan mengingat kasus yang ada dan juga mengingat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah undang-undang tentang jasa distribusi barang ini harus dioptimalkan dalam pelaksanaannya melalui koordinasi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah agar tidak adanya kesalahpahaman.